Halo adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Luki dan Kak Siska. Kita ini hari Jumat ya ini ya. Kok bajunya kita rapi-rapi ya? Ayo, mau ada kemana? Ada ibadah apa ya hari ini ya? Ya. Coba tebak adik-adik. Ya betul sekali adik-adik. Sekarang hari Jumat Agung kita mau memperingati kematiannya Tuhan Yesus. Kak Siska, Tuhan Yesus itu matinya itu kenapa? Diapain ya? Mati disalib Kak Luki. Oh, bukan dibunuh ya? Bukan ya? Disalib ya? Iya. Disalib adik-adik? Salib. Untuk siapa? Untuk saya. Untuk adik-adik juga. Untuk Kak Luki, Kak Siska dan kalian. Ya, untuk kita semua. Ya, tapi Kak Siska, kita nggak sendirian sekarang ini. Kita ada satu orang lagi. Oh iya, teman kita siapa ya? Ya, coba kira-kira kita lihat. siapa ya adik-adik? Ayo, siapa? Kita coba tebak. Kita siapa? Cewek, cowok? Halo adik-adik. Halo Kak Siska. Halo Kak Luki. Sehat semua ya? Sehat. Puji Tuhan. Gimana adik? Sehat? Sehat pasti ya. Oke, kita bentar Kak Siska. Kenapa Kak Luki? Ada yang kenal nggak sama kakak satu ini? Oh iya. Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak sama Kak Dani? Iya, Kak Dani. Sekarang Kak Dani ada di kelasnya. Kelas mana Kak Dani? Kelas Batita. Nah, kelas Batita. Yang soalnya unyu-unyu. Ya, enggak mau. Sudah saatnya dia untuk tampil di depan untuk memuji dan bersama-sama dengan kalian semuanya. Iya, kita mau memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya. Oke? Semuanya bangkit berdiri, kita mau mulai puji Tuhan. Oke. Disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangannya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman dan juga kakak-kakak meskipun dengan ibadah online. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh bersuka cita dan boleh mendengarkan firman-Mu dengan senang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Siska, Kak Luki, Kak Dani mau tanya dong. Kak Siska sama Kak Luki punya sahabat enggak? Punya lah. Punya dong. Kalau Kak Siska punya sahabat? Punya. Sahabat Kak Siska itu orangnya baik, perhatian. Wah, pokoknya baik banget deh. Kalau Kak Luki? Ada sih, dia juga baik. Ya. Terus perhatian. Terus apa ya? Cuma ada satu kelemahannya. Apa itu? Apa itu? Kadang-kadang dia itu
jarang bisa untuk meluangkan waktu untuk Kak Luki. Kak Luki mau curhat gitu dia masih sibuk gitu loh. Nah, harus tunggu take time gitu. Nah, kalau Kak Dani gimana? Kak Dani juga punya sahabat dong. Sahabatnya Kak Dani itu baik banget. Terus dia itu juga selalu ada waktu untuk Kak Dani. Terus suka kasih Kak Dani. Terus yang terakhir itu dia tuh rela mati buat Kak Dani. Kalau itu aku tahu itu sahabatnya Kak Dani. Yuk? Ayo coba tebak siapa sahabatnya Kak Dani. Dengerin? Iya, betul sekali adik-adik. Itu adalah sahabat kita semuanya. Sahabatnya Kak Dani, Kak Luki, dan Kak Siska. Juga sahabatnya adik-adik di rumah. Ya, semua orang ya. Oke, kalau gitu kita mau bernyanyi Yesus Sahabatku ya. Oke. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama yuk adik-adik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, seperti yang dikatakan sama Kak Luki, Kak Dani, dan Kak Siska tadi bahwa hari ini kita ibadah Jumat Agung, di mana kita mengingat, memperingati hari kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi bahwa Tuhan Yesus disalib karena cinta saya, karena cinta teman-teman, karena cinta semua orang. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan ya, kita sudah bernyanyi. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Indra mau ajak teman-teman semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Kami mengingat, memperingati akan hari kematian-Mu di mana Engkau melakukan semua itu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Tuhan tolong kami sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, pernah nggak teman-teman itu dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kalian lakukan, tidak teman-teman lakukan? Seperti ya, mainan dari adik atau kakak itu rusak. Lalu kalian dituduh, padahal kalian tidak melakukannya. Bagaimana perasaannya? Sakit hati? Lalu responnya bagaimana? Apakah marah atau diam aja? Nah teman-teman, kita akan menyaksikan sebuah cerita ya tentang seorang anak yang dituduh. Ayo kita saksikan cerita berikut ini. Come on
Fergie, siapa yang mau mecahkan gelas papa? Loh, nggak tahu aku, Pak. Kok nanya aku sih? Ya kalau bukan kamu, siapa lagi? Kan di rumah ini hanya kita berempat. Papa, Mama, Given dan kamu. Ya tapi masa langsung nuduh aku sih? Tanya dulu dong, Given. Kamu kan yang sering tidak hati-hati. Duh, Papa ini sukanya nuduh-nuduh. Bukan aku, Pak. Ah, sudah. Jangan banyak alasan. Cepat bersihkan pecahan kaca itu. Nyebelin semua apa-apa yang rusak atau pecah. Aku yang selalu disalahin. Selalu aku. Hah! Ada apa sih, Pak? Kok ribut-ribut? Itu si Fergie mecahin gelas papa, tapi gak ngaku. Oh, gelas itu. Sorry ya, Pak. Itu Mama yang mecahin. Gak sengaja. Loh, gimana sih? Waduh, terlanjur menuduh Fergie. Ya, maafin Mama. Tadi belum sempat bersihkan. Ya sudah, Papa minta maaf sama Fergie. Ngambek itu anaknya. Tuhan, aku loh bukan yang mecahin gelas. Tapi dituntut terus. Aku cekal sama Bapak. Bapak jahat. Aku benci Bapak. Fergie. Ya, Nak, maafin papa ya. Papa salah menuduh orang. Ternyata mama yang mecahin gelasnya. nggak mau. Rudy marah sama Bapak. Maafin papa ya, Nak. Nggak, pokoknya Fergie nggak mau maafin Bapak. Kak Indra, Fergie boleh ya di sisi bentar. Loh, Fergie, ada apa? Kok menangis? Aku marah sama bapakku. Mencengkelkan sekali. Masa aku dituduh-tuduh mecahin gelasnya? Padahal mama yang mecahin. Lalu, Ya, papa minta maaf sih. Tapi aku malas lah, Kak. Gak mau aku nuduh dia. Buat apa? loh, Fergie tidak boleh begitu. Fergie harus tahu bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Dia tidak bersalah tapi dituduh. Bahkan tidak ada yang membela Tuhan Yesus. Murid-murid yang sering bersama Tuhan Yesus pun meninggalkan dia. Ada yang hanya melihat dari jauh. Pasti menyakitkan ya, Kak. Kalau kita di posisinya Tuhan Yesus. Iya betul Fergie, tapi Tuhan Yesus tidak dendam terhadap mereka. Dia mengampuni mereka. Nah teman-teman, dituduh itu tidak enak ya. Tidak ada orang yang mau dituduh ya. Tidak ada orang yang mau dituduh melakukan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Tapi dia dituduh. Kalau kita mengalami itu, kita pasti marah. Kita pasti sedih. Nah, di Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 12, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengalami itu. Tuhan Yesus dituduh. Jadi pada waktu itu orang-orang membawa Tuhan Yesus ke Pilatus untuk memeriksa. Karena mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus
telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap kaisar. Mereka menuduh Tuhan Yesus telah menyesatkan rakyat dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, padahal apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Nah, salah satu buktinya adalah di dalam Lukas 20 ayat 22 sampai 25. Di situ ada orang yang bertanya pada Tuhan Yesus, boleh tidak kita membayar pajak kepada kaisar? Nah, di pasal 20 ayat 25, Tuhan Yesus katakan kepada mereka begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa teman-teman? Artinya Tuhan Yesus tidak melarang rakyat, tidak melarang orang-orang untuk membayar pajak. Tidak menghasut orang-orang untuk memberontak terhadap kaisar. Jadi apa yang mereka tuduhkan ini tidak benar. Jelas-jelas itu tuduhan yang palsu ya, tidak benar ya. Nah, Tuhan Yesus juga tidak pernah memberikan ajaran yang salah. Karena mereka tadi bahwa Tuhan Yesus itu menghasut, menyesatkan rakyat dengan ajarannya. Tuhan Yesus mengajar rakyat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan ajaran yang salah, tapi mereka menuduh Tuhan Yesus menyesatkan rakyat dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, Pilatus yang memeriksa Tuhan Yesus pada saat itu tidak menemukan kesalahan apapun, tidak menemukan apa yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Nah, di ayat 4 dikatakan begini. Pasal 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi Pilatus ini tidak menemukan kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Jelas-jelas apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Nah, teman-teman, kalau kita di posisi Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Kita marah sekali sama orang-orang pada waktu itu? Kita dendam terhadap mereka? Kalau kita mengalami itu, mungkin kita sedih. Kita juga pasti marah. Nah, teman-teman, karena Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun pada Tuhan Yesus, ia mengirimkan Tuhan Yesus ke Herodes untuk Herodes memeriksa Tuhan Yesus. Nah, ketika sampai di Herodes, orang-orang tidak berhenti untuk menuduh Tuhan Yesus ya. Di ayat 10 dikatakan begini ya. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Jadi ketika Tuhan Yesus sampai Herodes pun mereka tidak berhenti untuk menuduh Tuhan Yesus. Nah, ketika Herodes memeriksa Tuhan Yesus, sama, Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus tidak bersalah. Nah, karena tidak menemukan kesalahan satupun pada Tuhan Yesus, akhirnya Herodes mengirim kembali Tuhan Yesus ke Pilatus. Nah, tapi orang-orang pada saat itu terus menuduh ya. Mereka terus menuduh bahwa Tuhan Yesus itu bersalah, melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, di ayat 14 dan juga 15 dikatakan begini ya. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi sudah jelas bahwa baik Herodes maupun Pilatus tidak menemukan apa yang mereka tuduhkan kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak salah apa-apa, tapi mereka terus menuduh. Nah, dalam bagian ini mereka tidak terima ya ketika Pilatus bilang Tuhan Yesus tidak bersalah apa-apa. Mereka terus berteriak, dia itu bersalah, salibkan dia, salibkan dia.
Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah apa-apa loh. Tapi mereka meminta supaya Tuhan Yesus itu disalibkan. Tuhan Yesus bukan pemberontak. Tuhan Yesus bukanlah orang yang jahat. Tapi mereka mau Tuhan Yesus dihukum, Tuhan Yesus disalibkan. Nah teman-teman, setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya diputuskan bahwa Tuhan Yesus disalibkan, dihukum mati. Padahal Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah. Semua tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan Yesus itu tidak benar. Tapi Tuhan Yesus tetap disalibkan. Pada waktu itu banyak orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dia disalib. Tuhan Yesus akhirnya dibawa ke Bukit Golgota dan disalibkan. Dia disalibkan di antara dua orang penjahat. Nah, satu dari mereka bahkan mengejek Tuhan Yesus. Tapi yang satunya menegur ya, bahwa kita memang pantas dihukum. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia sama sekali tidak bersalah. Nah, di ayat 41 dikatakan begini ya. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat ini sadar bahwa ya kita dihukum karena memang kita adalah orang yang jahat. Kita adalah orang yang melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak benar. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia sama sekali tidak melakukan satu kesalahan pun. Tapi dia tetap dihukum. Dia tetap disalibkan. Nah teman-teman, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berdoa bagi orang-orang yang telah mengejek dia, telah menyiksa dia, telah mengolok-olok dia. Nah, di ayat 34 dikatakan begini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tuhan Yesus tidak dendam ya. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Teman-teman, kalau kita mengalami seperti itu, udah gak salah, dituduh-tuduh, apakah kita bisa mengampuni orang yang sudah tuduh-tuduh kita? Apakah kita mau mengampuni mereka? Tuhan Yesus melakukan itu. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang tersebut. Nah teman-teman, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Karena matahari tidak bersinar. Bait suci juga terbelah menjadi 2. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Nah, semua peristiwa yang terjadi itu sebelum Tuhan Yesus mati itu menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah. Dia benar-benar anak Allah. Nah, prajurit yang menyaksikan peristiwa itu juga mengakui bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dia disalibkan. Dia mati bagi kita manusia berdosa. Mengapa Tuhan Yesus rela melakukan semua itu, rela menderita, rela disalibkan? Karena dia mengasihi kita manusia berdosa. Kematiannya telah memberikan kita pengampunan. Mengampuni setiap kita. Mengasihi setiap kita. Nah, walaupun dia mati, tapi karena dia adalah Allah, maka dia akan bangkit. Ya. Nah teman-teman, kematian Tuhan Yesus, kesengsaraan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar mengasihi kita. Kematiannya membuat kita menerima pengampunan daripada dia. Karena itu teman-teman, kita sebagai orang yang dikasihi, orang yang sudah diampuni, mari kita juga mau mengasihi orang lain, mau mengampuni orang lain. Mengasihi dan mengampuni teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah melakukan sesuatu yang membuat kita sakit hati. Mari kita mengampuni mereka. Karena kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita.
ketika kita disakiti, ketika orang lain membuat kita sakit hati, susah nggak kita mengampuni? Susah nggak kita maafin mereka? Susah ya, apalagi kayak cerita tadi ya, kita nggak salah tapi dituduh. Nah, susah teman-teman. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memampukan kita, memberikan kita hati yang mau mengampuni. Kalau kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, kalau kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga mengampuni saya, maka Kak Indra percaya bahwa kita juga bisa mengampuni orang lain. Nah teman-teman, biarlah kita sebagai anak yang sudah dikasihi, kita mempunyai hati yang selalu mau mengampuni, yang selalu mau mengasihi orang lain, bahkan yang selalu menyakiti kita. Tidak mudah ya, tapi kita percaya kok Tuhan Yesus memampukan kita. Kita berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan kita hati yang mau memaafkan, hati yang mau mengampuni. Nah, kiranya melalui cerita kita hari ini, cerita Alkitab, kita memiliki hati yang mau mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela menderita bagi kami. Karena Engkau sudah mengampuni kami. Tuhan ajar kami supaya kami juga menjadi anak yang mau sayang, yang mau mengasihi orang lain. Mampukan kami juga Tuhan untuk mau memberikan maaf kepada orang-orang yang membuat kami sakit hati, yang menyakiti hati kami. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami sehingga kami selalu menjadi anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Vergi, kalau kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, kita pasti bisa mengampuni meskipun susah. Tuhan Yesus disalib bukan karena dia bersalah loh. Tapi Kak, Vergi ingat satu ayat dari Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. iya ya Kak, Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dia mau mati di salib untuk menebus dosa kita. Nah, kita juga bisa minta tolong Tuhan Yesus untuk kamu bisa mengampuni papamu. Ayo, miliki hati yang lemah lembut dan penuh kasih. Kakak percaya kamu bisa. Ya Kak, terima kasih ya, aku sudah diingatkan. Tuhan Yesus pasti menolong aku untuk bisa maafkan Papa. Ayo sekarang pulang dan maafkan papamu ya. Ya Kak, bye-bye. Pa, maafin Vergi ya. Seharusnya Vergi tidak marah sama Papa dan mau maafin Papa. Iya nak, maafin Papa juga ya. Papa sudah menuduh kamu. Ya Pa, Vergi mau maafin Papa karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni Vergi. Maka Vergi juga mau mengampuni Papa. Vergi sayang Papa, Mama, Kakak. Love you all. Mama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan berpisah. Tunggu dulu Kak Siska. Kita masih ada satu pengumuman penting lagi untuk adik-adik di rumah. Pengumuman apa? Pengumuman apa? 3 hari lagi kita mau mengadakan apa? Ayo coba adik-adik, kita adakan apa? Oh, Paskah.
betul, kita akan adakan Paskah. Tapi ingat, Paskah tahun ini kita tidak dengan link YouTube, tapi kita ada Zoom. Kita akan bisa bertatap muka, kita bisa berinteraksi bersama-sama. Ingat, linknya Zoom-nya itu nanti akan dikirimkan ke grupnya kalian, di grup WA kalian, maupun di grup WA orang tua ya Kak Siska ya? Ya, di WA grup orang tua. Sekian Kak Siska, silakan. Sampai ketemu lagi hari Minggu besok ya adik-adik, jangan lupa ya ibadah Paskah ya. Oke, selamat memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.